bedanya memang cuma ada vlog tulisannya ada tulisan 400 sudah guys. Yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini kita akan nge-reaction sebuah video, dimana video ini di video ini menceritakan bahwa di sini itu di Malaysia ini dengan kemajuan teknologinya, bahkan bukan hanya kemajuan dari negaranya, bahkan sekarang video ini sebenarnya di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 berarti udah berapa tahun dari sekarang, Malaysia itu udah menggunakan di sektor kelapa sawit itu udah menggunakan mesin untuk mengangkat buah sawitnya itu dari bawah ke atas. Jadi kalau dulu yang saya lihat dari video-video yang dulu itu biasanya tuh dicucuk gua nggak tahu, itu biasanya diangkat sama orang lah gitu untuk naikkan ke atas lori atau atas truk gitu. Tapi sekarang udah beda loh. Sekarang udah memakai teknologi yang sangat baik di sini, dan itu sudah digunakan sejak ini kalau nggak salah di tahun 2020. Artinya ini salah satu kemajuan yang sangat pesat dari Malaysia sampai ke sektor pertaniannya saja, sektor kelapa sawitnya aja udah canggih sekarang guys. Gimana sih videonya? Yuk kita tonton bareng-bareng guys, biar kita nggak penasaran. Ini salah satu alat beratnya ya. Ini dia yang guys, digunakan teman-teman TKI untuk mengangkut buah sawit. Oh, jadi ini bisa ngangkut juga guys. Jadi ketika buah sawit sudah dipetik ya, akan diangkat menggunakan alat berat ini. Nah itu guys. Jadi udah nggak pakai tangan lagi, nggak pakai orang lagi sekarang. Kalau dulu kan pakai orang gitu. Oke teman-teman, saat ini kita sudah nyampe di salah satu ladang sawit milik salah satu perusahaan di Malaysia, yakni Koperasi Ladang Berhad. Ladang Berhad. Jadi, iya. Koperasi Ladang Berhad. Ya, ladang sawitnya. Dan sekedar informasi teman-teman, di ladang sawit ini banyak tenaga kerja Indonesia, khususnya dari NTB yang menjadi pekerja di tempat ini ya. Jadi mereka ada yang potong buah, ada yang angkut buah, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti juga teman-teman akan menyaksikan seperti apa keseharian mereka dalam bekerja ya. Jadi informasinya, mereka di tempat ini bekerja mungkin beda dengan teman-teman TKI di masa-masa sebelumnya. Ya benar. Karena memang pihak perusahaan menyiapkan teknologi yang terkini yang sudah lebih maju maksud saya. Ya seperti mungkin untuk mengangkut buah ya, buah sawit. Kalau dulu mungkin teman-teman TKI dulu itu loading istilahnya, sekarang sudah menggunakan alat berat ya, alat berat. Jadi sudah lebih mudah ya, dipermudah oleh pihak perusahaan. Kemudian tempat tinggal juga teman-teman TKI kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Iya benar. Tempat tinggal yang layak. Kemudian gaji, ada bonus yang disiapkan oleh pihak perusahaan juga sangat luar biasa ya. Oke, ini demo ya, demonstrasi untuk panen buah sawit. Ini demonstrasi atau contoh lah gitu ya, panen buah sawitnya. Artinya ini saudara-saudara kita yang bekerja di kita lihat ya, salah satu PMI kita udah dipermudah ya, dipermudah ketika panennya, dipermudah gitu ya. Ini Bapak Ketua ini sangat semangat sekali nih ya. Semangat sekali beliau ini.
Ini sepertinya kita akan ketinggalan jauh dari Malaysia. Tapi terkadang kita kalau kita bilang Malaysia lebih maju itu nggak percaya mereka. Ya, nih tuh kan? They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something. Ini saya harus sama pelepahnya saya juga tuh ya. nggak pernah kerja kayak gini. Jadi memang betul-betul real nggak tahu. Dan alhamdulillah oleh para pekerja terutama dari NTB kami disambut dengan sangat baik. Rasa bahagia antara kami karena bertemu di negara orang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia ketemu satu suku ya, satu suku, satu adat, satu darah yang dari Bima ya. Tempat tinggalnya kan bagus banget. Weh, jauh ketemu di tempat rantauan ini kan luar biasa kan? Kirim di saya ya. Ya di rumah saudara kita ya. Ternyata bukan hanya tempat tinggalnya yang diberikan yang sangat baik lagi, tempat tinggal yang sangat baik, layak, tapi juga pekerjaannya pun dipermudah gitu. Karena sudah menggunakan Pihak perusahaan koperasi Ladang Berhad sendiri sangat puas dengan kinerja pekerja migran Indonesia asal NTB. Kabar ini tentu membuat kami sangat senang sekaligus bangga. Setidaknya kita masih sangat dibutuhkan di negeri para datuk ini. Jentera Oke, nama lengkapnya Afzal Nizam Ismail. Afzal Ismail ya. Oke, berbicara PMI asal Indonesia Pak, khususnya NTB lah. Seperti apa penilaian pihak koperasi sejauh ini dari kinerja, dedikasinya? Kalau dibandingkan dengan Prestasinya, tenaga kerja dari kita ambil contoh daripada negara yang lain selain daripada Indonesia lah. So saya tidak nafikan saya memerlukan tenaga kerja daripada Indonesia, terutamanya Lombok untuk kerja-kerja khusus sawit. Karena apa? Memang kepakaran ataupun jagohnya orang-orang Lombok ni ataupun orang Bima ni adalah untuk kerja Sawit. panen sawit. Di peringkat kami di Koperasi Ladang kita dah cuba daripada negara-negara lain juga macam India, Bangladesh, tetapi dari segi produktivitinya masih belum menandingi. Tidak memuaskan ya kalau hasil ya. Mungkin orang Lombok boleh dapat sekitar 4 tan per hari, tapi dibandingkan dengan tenaga kerja lain sekitar 2 tan atau 1,5 tan. Produktiviti dia agak berkurang berbanding dengan anak-anak Lombok. Oke, sampai saat ini berapa pekerja orang Lombok di perusahaan? Karena sekarang kan pandemik, pandemik kemarin dan ada kekangan daripada pemerintah juga untuk kemasukan pekerja baru. Kondisi semasa saya sekarang untuk di Ladang Sungai Ambat ini saya ada sekitar dalam 80 orang. 80 orang tu ada di kalangan orang daripada tenaga kerja Indonesia, 2 orang tu ada daripada Bangladesh. Oke, harapannya ke depan nanti bisa bertambah ya untuk InsyaAllah saya harap kerjasama di antara kedua pihak ni akan membantu untuk kita menguruskan pemasukan pekerja itu lebih mudah lah. Karena sekarang pun dalam kondisi sekarang saya pun tengah memohon untuk bekerja. Dijangka ada 47 orang yang saya tengah rekrut dan tengah menguruskan untuk istilahnya di Lombok PAP untuk keberangkatan. Berapa sebenarnya kebutuhan tenaga? Dengan kawasan ladang koperasi sekarang yang ada sekitar dalam 3 ladang, keperluan sebenar yang kita perlukan ada sekitar 250 ke 300 orang untuk satu masa untuk running operasional ladang. ini satu koperasi aja ya, itu memerlukan tenaga kerja 250. Coba pelan-pelan awas sana. Nah ini guys, kalau dulu pakai kereta tolak, pakai tenaga gitu ya, sekarang udah pakai mesin gitu, udah canggih banget lagi. Tuh lihat. Jadi untuk meringankan suasana kerja, kita gunakan mesin ini. So, kita Dari kunjungan ini kami juga mendapatkan jawaban langsung bahwa bekerja di Malaysia dengan menggunakan jalur resmi ternyata lebih baik daripada jalur gelap atau ilegal. Untuk biaya jalur resmi sendiri, pihak perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia di NTB diminta untuk tidak memungut
biaya sepeser pun. Wow. Tapi kalau lewat resmi itu gratis. Kita jamin Tuh, gratis. dengerin, gratis. Seluruh PT sekarang itu wajib menggratiskan tenaga kerja yang untuk ke Malaysia. Jadi gratis tidak ada. Kalau dia ilegal itu malah dibohongi sama Iya, majikan di benar. sini. Banyak yang kerja-kerja di konstruksi, nanti dia sudah kerja, begitu dia bangunannya sudah selesai, itu dilaporin mereka. Dilaporin ke polisi. Kadang-kadang mereka tidak Iya, digaji. benar. Nanti mandornya atau yang konstruksinya itu dia lari, Iya, benar-benar. tidak digaji, justru bohong itu, ya. Iya, main calo pasti itu. Cuma yang mereka anukan itu adalah jalan pintas itu cepat mereka berangkat, ya, karena tidak tahan menunggu birokrasi yang memang tentu kita atur Iya, sedemikian rupa dengan Dinas Tenaga Kerja, dengan BP2MI, dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, karena sekarang sistem penempatan ini online sistem. Jadi semua tahu, baik mulai dari medikal, dari Disnaker harus ID, ya, terus paspor, BP2MI, semua sekarang online. Nah, tentu sistem itu dengan penempatan yang sekarang baru kita mulai ini butuh proses yang kurang lebih sekitar 1 sampai 2. Kalau kaitan dengan pembukaan Malaysia ini, ya kita bersama pemerintah daerah tentu mengapresiasi ini, ya. Alhamdulillah telah dibukanya karena memang warga kita khususnya Lombok itu boleh kita katakan mayoritas menginginkan untuk bekerja di Malaysia, karena kurangnya khususnya di sektor kerja di Lombok Nah, sana, di ini Indonesia. kita berharap hari ini kita mendampingi Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta Ketua DPRD Provinsi ini jujur atas perintah Pak Gubernur kepada Kepala Dinas pada saat itu bersama dengan saya. Pak Gubernur menyampaikan ke Kepala Dinas, segera Pak Kepala Dinas pastikan seperti apa sih tempat fasilitas yang diberikan kepada pekerja kita yang ada di Malaysia. Nah, pada hari ini kami bersama Pak Kepala Dinas, yang tentu Pak Kepala Dinas nanti menyampaikan perintah langsung dari Pak Gubernur. Kami tadi sudah bicara dengan teman-teman, alhamdulillah gajinya bagus, ya, minimal per bulan itu kalau mereka borongan itu 3.000. 3.000. Sampai bisa dapat 4.000 Udah 10 ringgit. juta, Artinya ya? kalau 3.000 itu sudah 10 Iya. juta, ya. Karena 1 ringgit itu 3.390. Ya, artinya hampir 10 juta per bulan kalau mereka borongan. Tetapi kalau mereka kerja harian itu per hari mereka dapat 57 ringgit. Udah lumayan lah. Artinya kalau 57 ringgit, kalau sebulan itu juga sama, ya, minimum 1.500 ringgit. Ya, sesuai dengan MOU yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Nah, ini saya hanya berpesan kepada saudara-saudara kita di Lombok. Ini dari Lombok mana? Ah, Kembojo ya, Klembadera. Lawang Kembojo tahu deh. Iya. Ide? Lombok Peraya. Ah, ini Peraya, Bonot Bawok. Ini Seplingin. Lombok Timur, betul Lombok Timur? Sakre, alhamdulillah. Terus nih? Lombok Tengah, Pak, bagian Mantang. Ah, ini Mantang. Ide, ya, ini wah Kopang side nih. nih Kopang. Nah, nih Kopang, Lombok Tengah. Mantang pada Mantang. Nah, nih Pak Haji, ini kan apa contoh salah satu pengiriman TKI yang legal. legal. Itu pesan baik buat Ya. apa Dia harus yang legal ingin dong. Pertama, saya sudah berpesan kepada mereka semua yang ada di sini yang bekerja khususnya di Lombok. Jangan sampai lari dari tempat mereka bekerja di ya. sini. Sebab kalau dia lari dari sini, otomatis dia menjadi TKI ilegal. Iya. Pesan saya kepada saudara-saudara kita ini adalah, kalau memang ada masalah, silahkan bicarakan dengan majikannya. benar. Jangan lari. Mungkin ada masalah dengan keluarga, ada mungkin masalah dengan yang lain, silahkan dibicarakan di sini. Sebab kalau sampai dia lari dari tempat kerja, maka dia otomatis di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Iya, Malaysia. benar. Baik oleh pemerintah Indonesia maupun oleh Pemerintah pemerintah Malaysia.
Semoga video ini bisa menjadi informasi penting terutama bagi para calon pekerja migran Indonesia yang ingin mengadu nasib ke Malaysia. Memang benar sih teman-teman sahabatku semuanya, lebih baik pakai jalur resmi, jalur legal lah gitu, bukan ilegal, karena itu menentukan nasib kalian semuanya. Karena banyak yang mengeluh ketika mereka kosong di sini, ada yang dipukuli majikan lah, ada yang nggak digaji lah. Kenapa majikan itu sampai berani kayak gitu? Ya karena kita itu diremehkan karena kita nggak punya dokumen gitu. Jadi jangan menyalahkan majikannya, karena kita sendiri yang berbuat salah terlebih dahulu gitu. Jadi buat teman-teman, yuk kita bangun ke depan mindset yang baru, cara yang baru, perbarui kita sendiri agar lebih baik, agar orang yang kita hadapi akan lebih baik juga ke kita gitu. Buat teman-teman sahabatku semuanya, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.